Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 251, Formasi Pelindung Agung. Ketua, apakah kamu benar-benar ingin memberikan bunga begonia meteor itu kepada Sekte Matahari Hitam sebagai hadiah? Di samping Yu Jia, seorang gadis yang berjalan bersamanya berkata dengan tidak rela. Ya, Ketua, bunga begonia meteor adalah ramuan spiritual yang kita peroleh dengan susah payah. Dua kultivator laki-laki lainnya juga tampak tidak bersedia memberikannya. Kalian tahu apa? Sekarang, di seluruh negara bagian Tanah Langit, semua sekte dan keluarga bangsawan harus menghormati Istana Ungu dan Sekte Matahari Hitam. Pavilion berkembang selamanya, kita sudah berada dalam krisis di Kabupaten Laut Gemuruh. Aku hanya berharap bisa mencari kesempatan pada ulang tahun Tetua Suan yang kali ini untuk menyelesaikan krisis kita, tegur Yu Jia dengan suara dingin sambil sedikit mengernyit. Mungkin karena pavilion berkembang selamanya mengalami musibah. Ditambah dengan kematian ayahnya, dia yang masih berusia muda harus mendukung bisnis keluarga pavilion berkembang selamanya. Jadi, beberapa tahun ini, sifat kekanak-kanakannya sudah berkurang dan dia menjadi makin dewasa. Ketika Luo Xiu berjumpa pertama kali dengan Yu Jia di Kabupaten Laut Gemuruh saat itu, betapa sombongnya gadis ini. Mereka berbicara dengan suara kecil, namun, tetap saja terdengar oleh indera spiritual Luo Xiu. Bunga begonia meteor, Luo Xiu tak kuasa tertawa. Bunga begonia meteor ini hanyalah ramuan spiritual level ke-6 yang bisa digunakan untuk menyempurnakan pil pemurnian esensi. Bagi kultivator seni bela diri biasa, itu mungkin termasuk barang berharga yang langka. Namun, bagi kekuatan seperti Sekte Matahari Hitam, benda itu bukan apa-apa. Sama halnya dengan orang miskin yang memberikan seluruh tabungannya sebagai hadiah kepada orang kaya. Dia mengira bahwa hadiah yang dia berikan sangat berharga. Namun, bagi orang kaya, hadiah itu tidak seberapa dan bahkan tidak cukup dipakai untuk minum-minum. Yu Jia dan yang lainnya jelas-jelas tidak memahami hal ini karena pengetahuan dan wawasan mereka yang terbatas. Setelah bertahun-tahun, basis kultivasi Yu Jia sudah mencapai level ke-8 tingkatan pemurnian ilahi. Basis kultivasi ini sudah cukup untuk menghadapi segala sesuatu dengan mandiri. Sekitar 10 tahun lagi, dia mungkin bisa menerobos sampai tingkatan raja dari menjadi salah satu ahli terkuat di Kabupaten Laut Gemuruh. Dua pria parubaya yang ada di samping Yu Jia juga memiliki basis kultivasi pemurnian ilahi. Seorang dari mereka berada di level ke-4 tingkatan pemurnian ilahi, sedangkan satunya lagi berada di level ke-6 tingkatan pemurnian ilahi. Di samping itu, gadis yang hampir seumuran dengan Yu Jia hanya memiliki basis kultivasi level ke-5 tingkatan bawaan. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga mengetahui informasi bahwa tetua Sekte Matahari Hitam sudah akan berulang tahun dari pembicaraan mereka. Kenapa kamu melihat Luo Xiu yang sedang termenung? Yan Yuyu tak kuasa bertanya. Tidak apa-apa, aku melihat seorang teman lama. Luo Xiu berhenti berpikir dan mengeluarkan kotak pesan. Dia mengirimkan sebuah pesan kepada Su Jingnian untuk menanyakan perihal acara ulang tahun. Tuan muda sudah kembali ke negara bagian Tanah Langit. Su Jingnian membalas pesan dengan cepat. Dia menjelaskan, kabar ulang tahun Tetua Suan yang baru tersebar beberapa hari ini. Tetua Suanyang adalah pangeran bela diri tertua di daerah sekitar negara bagian Tanah Langit. Dia sudah berusia 2.800 tahun. Biasanya, ahli tingkat pangeran bela diri hanya akan mengadakan acara ulang setelah berusia 2.000 tahun. Acara ulang tahun itu dilaksanakan sekali setiap kelipatan ratusan tahun. Acara ulang tahun ahli tingkat pangeran bela diri bisa dikatakan sangat ramai. Dalam berbagai kekuatan besar maupun kecil di negara bagian Tanah Langit, pada dasarnya ada orang yang membawa hadiah untuk merayakannya. Pada saat ini, Su Jingnian sedang berada di kota Matahari Hitam. Dia sudah menyiapkan hadiah. Ulang tahun, Luo Xiu mencibir. Aku akan membuat acara ulang tahun Li Xuan yang menjadi acara pemakaman. Setelah memasuki kota, penginapan di kota sudah ramai. Semua restoran besar maupun kecil penuh nol dengan tamu. Acara ulang tahun Tetua Suan yang diadakan di dalam gerbang Gunung Sekte Matahari Hitam. Tanggalnya adalah 3 hari kemudian. Selama periode ini, mereka yang datang untuk memberi selamat hanya bisa tinggal di kota Matahari Hitam untuk sementara waktu. Hanya beberapa orang berstatus yang akan diundang secara khusus ke gerbang Gunung Sekte Matahari Hitam. Di sebuah ruangan restoran kelas menengah, Luo Xiu berjumpa dengan Su Jingnian.
Tuan muda, Su Jingnian berdiri untuk menyambutnya. Meskipun Luo Xiu masih sangat muda, status dan latar belakangnya yang misterius membuat Su Jingnian memperlakukannya sebagai ahli tingkatan penguasa. Luo Xiu juga membalas dengan salam kepalan tangan. Lalu, dia melambaikan tangannya dan mengatur pembatas di dekat ruangan. Su Jingnian tentu juga mengenal Yan Yuyu. Dia menangkupkan kedua tangannya sebagai sapaan. Mari kuperkenalkan, mereka adalah senior pangeran bela diri yang aku cari. Luo Xiu memperkenalkan Mu Zixiu dan Ning Hezu kepada Su Jingnian. Namun, dia tidak menyebutkan identitas mereka secara spesifik. Kelopak mata Su Jingnian berkedut. Ekspresi wajahnya terlihat sedikit kaku dan takut. Dia tidak menyangka bahwa Luo Xiu akan mengundang dua pangeran bela diri saat Luo Xiu kembali kali ini. Di negara bagian Tanah Langit, ahli tingkat pangeran bela diri sudah pasti merupakan keberadaan yang hebat. Luo Xiu tidak menyinggung masalah terkait Istana Ungu telah dihancurkan. Dia percaya bahwa kabar tentang hancurnya Istana Ungu akan menyebar dalam waktu singkat. Pada hari berlangsungnya acara ulang tahun, satu demi satu tamu dari berbagai tempat di kota Matahari Hitam menuju ke gerbang Gunung Sekte Matahari Hitam. Di kaki Gunung Sekte Matahari Hitam, sebuah anak tangga yang terbuat dari batu terhubung ke puncak gunung. Sisi-sisi gunung diselimuti awan dan tampak sunyi, bagaikan alam dewa. Luo Xiu, Yan Yuyu, bersama kedua pangeran bela diri, Mu Zixiu dan Ning Hezu, mengikuti Su Jingnian untuk datang ke Gunung Matahari Hitam dengan status murid keluarga Su. Di puncak gunung, terdapat sebuah alun-alun lapang yang sudah tertata ratusan meja. Ketika Luo Xiu dan rombongannya tiba, ada banyak orang yang sudah duduk di depan meja. Mereka yang memenuhi syarat untuk duduk di sini setidaknya memiliki basis kultivasi tingkatan raja. Ketua, Sekte Matahari Hitam ini sungguh keterlaluan. Kita memberi mereka sebatang bunga begonia meteor yang berharga, tapi mereka bahkan tidak menyiapkan satu tempat duduk pun untuk kita. Di dalam rombongan pavilion berkembang selamanya tidak terdapat raja bela diri. Jadi mereka tentu saja tidak memenuhi syarat untuk duduk di alun-alun. Gadis di samping Yu Jiajia mengerutkan bibirnya dan terlihat tidak puas. Huan Yun, diam. Yu Jiajia memelototinya. Semua orang yang duduk itu adalah senior raja bela diri dan penguasa bela diri. Kalau kamu berbicara omong kosong di sini, kita akan mendatangkan masalah. Gadis bernama Huan Yun itu ditegur, tetapi dia sepertinya tidak terima. Dia bergumam dan tampak tidak senang. Benar-benar konyol, hanya memberikan bunga begonia meteor saja ingin duduk di sini. Benar, memangnya Sekte Matahari Hitam akan peduli dengan ramuan spiritual level ke-6? Dari mana orang-orang tidak berwawasan ini berasal? Ada banyak orang di sekitar yang mendengar keluhan Huan Yun tadinya. Seketika, rombongan Yu Jiajia mendengar suara cemooh. Huan Yun yang berada di samping Yu Jiajia tampak marah. Namun, Yu Jiajia memberi isyarat mata untuk memperingatkan Huan Yun. Itu karena di antara orang yang menyindir mereka terdapat banyak ahli level ke-8 dan level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi. Di Kabupaten Laut Gemuruh, satu orang suci bela diri tertinggi yang berada di level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi mungkin memiliki status terhormat dan tinggi. Namun, di dalam Sekte Matahari Hitam ini, tingkatan raja pun harus merendahkan diri dan tidak berani bertindak gegabah. Sementara tingkatan pemurnian ilahi hanya bisa dianggap sebagai junior di sini. Bagian terluar alun-alun ditempati oleh raja bela diri, sedangkan bagian tengah ditempati oleh beberapa ahli di atas level ke-7 tingkatan raja dan penguasa bela diri. Sementara itu, sebagian besar ahli tingkatan pemurnian ilahi berada di sekitar alun-alun. Mereka hanya bisa berdiri. Tepat di depan alun-alun ini, terdapat istana yang megah dan agung. Ketua Sekte Matahari Hitam mengenakan topeng emas separuh wajah. Dia menyapa para tamu yang berkunjung dengan senyuman. Di depan istana, tertata sebuah meja yang indah. Jelas-jelas itu adalah tempat tetua Xuanyang. Hanya saja, ahli pangeran bela diri ini masih belum muncul saat ini. Su Jingnian sebagai seorang penguasa bela diri juga termasuk ahli yang berstatus di negara bagian Tanah Langit. Di bagian tengah tentu terdapat tempat duduk untuknya. Luo Xiu dan 3 orang lainnya tidak memasuki alun-alun dan duduk, melainkan menekan vital sejati mereka dan menyelinap di sekitar kerumunan ahli tingkatan pemurnian ilahi. Kapan kita akan bertindak? Tanya Ning Hezu sambil menatap Luo Xiu. Sekarang belum bisa. Luo Xiu menggelengkan kepala dan berkata dengan nada berat, tempat ini berbeda dengan alam rahasia Istana Ungu. Ada formasi pelindung agung di gerbang Gunung Sekte Matahari Hitam, bahkan berupa formasi level ke-7. Mendengar kata-kata ini, ekspresi wajah Ning Hezu dan Mu Zixiu tampak serius. Seperti yang diketahui semua orang, formasi pelindung agung memiliki kekuatan terbesar di antara formasi level serupa. Begitu sebuah formasi pelindung agung level ke-7 diaktifkan, para ahli pangeran bela diri tahap lanjutan pun harus mundur. Sekte Matahari Hitam ini benar-benar kaya, kata Ning Hezu sambil mencibir.
Formasi pelindung agung memiliki tata letak yang sangat rumit. Tata letak formasi pelindung agung level ke-7 setidaknya membutuhkan master formasi tingkat ke-7 yang menghabiskan beberapa tahun untuk mengaturnya sampai selesai. Harganya sangat mahal. Kita tidak boleh memaksakan diri untuk bertindak karena ada formasi pelindung agung level ke-7 di sini. Kita hanya bisa merencanakannya baik-baik, ujar Mu Zixiu dengan ekspresi serius. Kalaupun Mu Zixiu bekerja sama dengan Ning Hezu, juga tidak mampu menahan serangan formasi pelindung agung level ke-7. Bahkan, mereka mungkin tidak bisa melarikan diri dari pangeran bela diri tahap lanjutan pun harus mundur. Sekte Matahari Hitam ini benar-benar kaya, kata Ning Hezu sambil mencibir. Formasi pelindung agung memiliki tata letak yang sangat rumit. Tata letak formasi pelindung agung level ke-7 setidaknya membutuhkan master formasi tingkat ke-7 yang menghabiskan beberapa tahun untuk mengaturnya sampai selesai. Harganya sangat mahal. Kita tidak boleh memaksakan diri untuk bertindak karena ada formasi pelindung agung level ke-7 di sini. Kita hanya bisa merencanakannya baik-baik, ujar Mu Zixiu dengan ekspresi serius. Kalaupun Mu Zixiu bekerja sama dengan Ning Hezu, juga tidak mampu menahan serangan formasi pelindung agung level ke-7. Bahkan, mereka mungkin tidak bisa melarikan diri dari formasi ini. Beri aku waktu. Aku akan mencoba untuk memecahkan formasi ini, ujar Luo Xiu. Apa, kamu yakin yang kamu bilang itu memecahkan? Ning Hezu dan Mu Zixiu menatapnya dengan terkejut. Memecahkan sebuah formasi bahkan lebih sulit daripada menghancurkan sebuah formasi secara paksa. Itu karena seseorang harus memahami cara operasi formasi, baru bisa menjabarkannya dan memecahkan urutan serta tata letak garis formasi dengan pencapaian formasi yang lebih tinggi. Begitu terjadi kesalahan maka akan menyentuh seluruh formasi. Jika orang yang mengendalikan formasi merasakan seseorang sedang memata-matainya, mereka yang berada dalam formasi tidak akan bisa melarikan diri. Untuk memecahkan formasi pelindung agung level ke-7 secara paksa, seseorang harus memiliki basis kultivasi Santo Bela Diri. Selain itu, kalaupun seorang ahli Santo Bela Diri ingin memecahkan formasi pelindung agung level ke-7 secara paksa, itu sudah pasti tidak mudah serta membutuhkan banyak vital sejati dan waktu. Oleh karena itu, bagi setiap sekte, formasi pelindung agung baru bisa memperlihatkan latar belakang kekuatan suatu pihak. Ini adalah formasi pelindung agung level ke-7. Apakah kamu yakin sanggup? Meskipun Mu Zixiu curiga bahwa Luo Xiu adalah Raja Sura, dia tidak merasa bahwa Luo Xiu sanggup memecahkan sebuah formasi level ke-7. Apalagi formasi pelindung agung yang paling kuat dan rumit di antara formasi level serupa. Seharusnya tidak masalah. Luo Xiu tampak percaya diri. Ning Hezu menghela napas dengan tidak tenang. Dia dan Mu Zixiu tahu jelas arti dari memecahkan formasi pelindung agung level ke-7. Artinya, orang yang memecahkan formasi setidaknya memiliki kemampuan master formasi tingkat ke-8. Sementara itu, bocah ini masih muda. Usianya sepertinya tidak sampai 20 tahun, kan? Kalaupun dia sudah mempelajari formasi sejak lahir, dia juga tidak mungkin memiliki pencapaian master formasi tingkat ke-8, kan? Sebenarnya, level formasi Luo Xiu bahkan tidak mencapai tingkat ke-7 dan hanya mencapai tingkat ke-6. Meskipun dia sudah memiliki kemampuan untuk mengatur formasi level ke-7 sekarang, pemahamannya tentang cara pembentukan formasi masih belum mencapai tingkat ke-7. Luo Xiu berani mengatakan bahwa dirinya bisa memecahkan formasi pelindung agung level ke-7 ini dengan percaya diri karena Kaisar Bela Diri ke-8. Dengan pencapaian master formasi tertinggi, memecahkan formasi pelindung agung level ke-7 tentu tidak sulit bagi Kaisar Bela Diri ke-8 tingkat ke-9. Kalian tetap berdiam di sini. Aku akan segera kembali, ujar Luo Xiu. Lalu, dia menyembunyikan auranya dan diam-diam meninggalkan alun-alun ini ketika orang di sekitar tidak memperhatikannya. Nak, ambil 30 langkah ke timur. Berdasarkan petunjuk Kaisar Bela Diri ke-8, Luo Xiu berjalan ke sebuah tempat dan membuang sebuah bendera formasi. Kemudian, dia menggambarkan formasi penyembunyian di sekitar bendera formasi sehingga orang-orang tidak akan menyadarinya.